Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai salah satu materi ANPIS yaitu Big Data Analytics and Data Science untuk keperluan ANPIS pada UTS Genap 2024. Oke, langsung aja ke next slide. Oke, jadi untuk pemaparan materi kali ini lebih kepada contoh soal dan nantinya aku akan jelaskan penjelasannya di setiap soalnya. Oke, jadi untuk yang pertama ini mengenai DFS. Pertanyaannya adalah DFS stands for apa? Jadi jawabannya adalah C, yaitu Distributed File System. Jadi DFS itu adalah sistem penyimpanan file yang terdistribusi di beberapa komputer atau server yang terhubung dalam sebuah jaringan. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sebelah sini, ini tuh kan ada satu server besar yang memang berisikan berbagai macam server atau multi-server. Dan contohnya juga di sini ada satu server yang bisa diakses di berbagai macam negara, ada yang dari New York, London, terus juga Berlin, yang dimana memang pada dasarnya DFS ini tuh memungkinkan untuk didistribusikan dan juga direplikasikan sehingga bisa diakses di berbagai macam tempat, dimanapun dan kapanpun itu. Oke, next. Selanjutnya adalah mengenai causal data analysis. Which of the following model is usually gold standard for data analysis? Jadi, gold standard itu adalah benchmark atau solution yang tersedia pada current situation atau problem. Jadi, kenapa sih jawabannya adalah causal? Jadi, dalam data analysis yang jadi gold standardnya adalah causal analysis, terutama pada ini, randomized eksperimennya. Jadi causal analysis itu kan adalah analisis cause and effect dari relationship di antara variabel-variabel. Yang tujuannya adalah untuk menemukan cause atau penyebab dari adanya korelasi. Dan biasanya kalau misalkan kita bereksperimen, melakukan sebuah survei ingin mencari cause and effect dari adanya relationship yang kita lakukan hipotesisnya, itu kan kita perlu yang namanya sampling. Dan sampling itu harus didistribusikan dan dilakukan secara random atau randomized experiments gitu. Jadi makanya di sini jadi benchmark resolution-nya atau gold standard-nya adalah randomized eksperimen dari causal data analysis. Next, ini mengenai OLAP. Jadi the full form of OLAP is OLAP adalah Online Analytical Processing. Jadi ini jawabannya B. OLAP itu adalah software teknologi yang dapat perform multidimensional analysis pada high speed dalam volume data yang besar dari berbagai macam data sources. Jadi mungkin yang teman-teman sangat familiar, salah satu software OLAP yang sering digunakan adalah Excel. Dan mungkin yang sekarang sedang dicoba juga softwarenya ada PostgreSQL, itu yang memang mengadaptasi OLAP ini. Next, masih tentang OLAP juga, pertanyaannya adalah, it is because of blank that enables OLAP great performance for a query. Jadi apa sih yang membuat OLAP itu bisa enable great performance pada sebuah query? Gitu. Jadi jawabannya adalah aggregation. Aggregation itu adalah secara terminologi artinya penggabungan gitu. Jadi yang diperlukan OLAP untuk bisa perform great performance itu adalah agregasi atau penggabungan dari berbagai macam field. Di sini misalkan ada location, produk dan juga ada shipping date. Jadi perlu diagregat terlebih dahulu dalam membentuk sebuah data cube, kemudian nantinya bisa diproses sehingga bisa mengenerate query yang kualitasnya lebih baik gitu, untuk melakukan sebuah analysis. Oke, next. Selanjutnya adalah data cube. Jadi pertanyaannya, data cube consists of bla bla bla. Jadi jawabannya adalah multidimensional data. Multidimensional data itu bisa dilihat bentuknya itu kayak gini,
Jadi dalam sebuah cube yang besar itu terdiri dari cube-cube kecil. Cube-cube kecil itu bisa disebut sebagai data cell, yang dimana dalam sebuah cube kecil itu sudah berisikan berbagai macam field. Kalau di sini ada location, product, dan juga ada time. Seperti itu. Dan jangan terkecoh sama jawaban dimensional data, karena dimensional data itu biasanya merujuk kepada satu atau dua dimensi. Sedangkan untuk data cube yang kita bahas saat ini, itu masuknya ke multidimensional data. Next. Selanjutnya adalah data cube processes. The process of viewing the cross-step or single dimensional with a fixed value on one attribute is, jawabannya adalah slicing. Jadi kenapa sih jawabannya slicing, kenapa nggak dicing gitu? Jadi bedanya slicing dan juga dicing di sini adalah pada ini, single dimensional. Slicing itu hanya mengambil single dimensional sehingga outputnya itu nanti sudah dalam bentuk dua dimensi gitu. Contohnya di sini jadinya hanya ada location dan juga ada itemnya atau types-nya gitu. Sedangkan untuk dice sendiri, dice itu mengambil lebih dari satu dimension. Makanya di sini outputnya itu dalam bentuk cube yang lebih kecil gitu. Jadi bedanya adalah di outputnya. Dan untuk keywordnya di sini kalau untuk single dimensional itu pasti slicing. Gitu. Okay, next. Selanjutnya adalah materi mengenai 6 V's of Big Data. What are the 6 V's of Big Data? Jadi, seperti yang tertera di slide ini, 6 V's itu merujuk kepada veracity, velocity, variety, volume, variability, dan juga value. Jadi aku mau jelasin juga apa sih pengertian dari masing-masing V-nya itu. Untuk yang pertama, veracity. Veracity itu lebih mengacu kepada keandalan dan kebenaran data yang dilihat dari seberapa akurat sebuah data, seberapa lengkap sebuah data, dan seberapa tidak membuat ambigu sebuah data. Itu. Selanjutnya kalau velocity itu merujuk kepada kecepatan di mana data itu dibuat, dikumpulkan, dan diproses. Karena kan konteksnya itu big data besar banget, jadi arusnya itu sangat cepat, terutama kalau misalkan kita mengadaptasi IoT gitu. Dan makanya kecepatannya itu perlu diperhatikan. Kemudian juga ada variety. Variety itu merujuk kepada keragaman jenis data yang dihasilkan. Jadi kan data itu kan banyak banget dalam big data ini. Dan tidak terbatas dong variasinya. Makanya perlu ada diselaraskan keberagamannya itu dalam bentuk yang lebih terstruktur lagi. Kayak gitu. Selanjutnya ada volume. Kalau volume itu merujuk kepada jumlah data yang besar yang dihasilkan dan disimpan. Karena big data emang sangat besar skalanya, maka volume itu juga perlu diperhatikan gitu. Apalagi dalam mengorganisasinya gitu, kayak menyimpan yang mengelolanya atau bahkan menganalisisnya gitu. Selanjutnya ada juga variability. Variability itu lebih mengacu kepada fluktuasi atau variasi dalam data dari waktu ke waktu. Nah, kalau tadi kan variety itu kita nggak ngebahas tentang time sensitive ya. Tapi kalau di sini variability itu mengacu kepada uh, tadi variasi dalam waktu dari waktu ke waktu. Gitu. Terus kemudian yang terakhir ada value. Kalau value itu merujuk kepada manfaat atau nilai yang diperoleh dari analisis data. Kayak seberapa bervalue analisis data yang kita hasilkan, dan value-nya itu apa gitu dalam saat kita melakukan sebuah analisis dari big data itu sendiri. Dan mungkin cara gampangnya atau cara mengingatnya biar lebih gampang itu bisa merujuk ke sini ada var var val val var var val var val var. Next. Nah, selanjutnya adalah soal tentang study case gitu dari sebuah produk Amazon. Oke, Amazon telah mengumpulkan review data pada sebuah partikular produknya gitu. Dan mereka menyadari bahwa 90% dari reviewnya mostly ratingnya tuh dikasih full ya, 5/5. Namun 90%-nya mereka menyadari dari 90% itu mereka menyadari bahwa 50% dari mereka adalah customer yang tidak memiliki proof atau bukti pembelian ataupun customer yang tidak memposting review yang serius tentang produknya itu. Jadi dari situasi ini tuh
six V's yang betul, yang tepat dalam situasi ini tuh apa. Kita bisa mencari jawaban ini tuh dari dua hal, itu dari dua hal yang di-bold di sini juga, yaitu yang pertama, almost 90% dari reviewnya itu mostly 5/5 ratingnya. Jadi kan walaupun kayak seberapa bagus produknya, ataupun di sini aja tuh dia menyadari bahwa ini tuh bukan hal yang normal gitu. Makanya kita bisa dibilang di sini itu adalah activities atau behavior yang suspicious karena um, hampir 90%-nya tuh 5/5. Jadi kayak terlalu too good to be true, terlalu bagus, suspicious. Nah, ditambah lagi ada lagi klaim atau statement yang menyatakan bahwa ternyata 50% itu adalah customer yang tidak memiliki proof of purchase atau bahkan memposting sesuatu atau review yang serius. Jadi di sini juga klaimnya atau justification to claim terhadap review ini valid dan juga reliable itu tuh dipertanyakan karena ini tadi customer-nya nggak punya proof of purchase. Dia juga nggak pernah memposting sesuatu atau review yang serius. Jadi perlu dipertanyakan. Karena kan banyak yang sekarang di e-commerce itu yang memang dia tujuannya biasanya adalah kayak um, membuat false review atau apa sih ghost review gitu dengan membayar beberapa buzzer gitu, biar menaikkan engagement agar nantinya eh, pembeli yang asli ini bisa apa namanya tertarik gitu dengan produknya, padahal sebenarnya itu ghost review ataupun review dilakukan oleh buzzer. Jadi kayak eh, validity dari validity dan juga reliability dari si produk ini tuh perlu dipertanyakan gitu. Nah, dari situasi ini makanya yang paling tepat jawabannya adalah yang low veracity. Karena kan tadi kita di veracity itu ngebahas tentang keakuratan, terus ketidakambiguan dalam sebuah data. Next. Oke, ini soal yang terakhir untuk Big Data Analytics and Data Science so far. Jadi, what are the challenges of data with high variety? Jadi, variety kan tadi lebih kepada variasi. Dan variasi itu dalam sebuah data tentunya berbagai macam eh, jenisnya. Ada yang data tipenya itu unstructured data kayak text, terus ada juga yang semi-structured data, dan juga bahkan data yang sudah terstruktur atau structured data, yaitu dalam bentuk data frame gitu. Apa sih challenge-nya? Challenge-nya adalah dari berbagai macam jenis-jenis data ini tuh tentunya akan sangat sulit untuk diintegrasi karena bersumber dari data-data yang memiliki jenis yang berbeda gitu. Makanya itu sih challenge yang biasanya dihadapi ketika kita apa namanya dipertemukan data yang memang memiliki type beda-beda. Jadi kita harus samain dulu nih strukturnya, baru diintegrasi. Ya, karena kalau misalkan strukturnya udah beda tuh, udah sulit untuk diintegrasi. Oke, mungkin sekian pemaparan materi aku tentang Big Data Analytics dan Data Science. Dan thank you semua udah nonton.